harap semua dalam keadaan sehat ya. Setelah pada video sebelumnya kalian belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup yang dimulai dari sel hingga ke organisme, pada video kali ini kalian akan belajar khusus tentang sel, bagian-bagian sel dan fungsinya, serta perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Ayo segera kita mulai ya. Sel merupakan unit hidup terkecil dari organisme. Semua sel mempunyai kesamaan, tidak peduli jenis selnya. 3 bagian sel yaitu 1. Membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. 2. Sitoplasma yaitu yang merupakan cairan seperti jeli, dan yang ketiga DNA yang merupakan materi genetik sel. Ada 2 kategori sel yaitu sel eukariotik yang mempunyai organel yang meliputi nukleus dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks yang dapat ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik yang tidak mempunyai nukleus yang ditutupi membran sel. Sel prokariotik memiliki materi genetik tetapi tidak terkandung di dalam inti atau nukleus. Biasanya terdapat pada organisme bersel tunggal atau uniseluler seperti bakteri. Apa itu organel? Organel artinya organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang mempunyai tugas-tugas yang unik untuk dilakukan. Kita mulai dengan nukleus. Nukleus merupakan pusat pengendali sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA memerintahkan apa yang harus dilakukan sel dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatin adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, ribosom akan menjalankan tugas penting untuk proses sintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel-organel lain melayang dalam sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom bergerak bebas dalam sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang disingkat dengan RE. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu RE kasar yang memiliki ribosom melekat padanya dan RE halus yang tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup seperti lorong untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari RE di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang sel dapat gunakan. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain seperti lemak atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang menyimpan bahan yang berbeda. Pada sel tanaman, pusat vakuola menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kamu akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Lisosom penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan.
Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria, sementara sel yang mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotropik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Mereka memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Warnanya hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel yang membentuk, mendukung, dan melindungi sel tumbuhan tersebut. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada beberapa struktur unik lainnya yang hanya terdapat pada beberapa sel. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pada manusia misalnya, saluran pernafasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Silia ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu menangkap partikel ketika kita menghirup udara dan mengeluarkan mereka ketika kita batuk atau bersin. Fitur unik lainnya di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu sel bergerak atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Rangkuman dari pelajaran hari ini, ingat bahwa sel eukariotik adalah sel tumbuhan atau hewan dengan nukleus dan membran yang menutupi organel, sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa nukleus atau membran yang menutupi organel. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik sel tumbuhan dan hewan memiliki mitokondria. Berikut adalah gambaran sel beserta dengan organel-organelnya. Nah, setelah kalian semua mempelajari tentang bagian-bagian sel beserta fungsinya, serta perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan, yang menjadi tugasmu sekarang, coba kamu gambarkan sebuah sel lengkap beserta dengan bagian-bagiannya dan fungsinya, dan buatlah bagan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Saya harap kalian semua dapat memahaminya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.